Di dalam tempat ini tujuan kita adalah bersatu mengembangkan PT kita. Di dalam persatuan itu adalah butuh yang namanya ilmu di mana kita bisa mengembangkan PT kita dengan baik, dengan kompak, saling bahu-membahu untuk memperbesarkan bersama. Jadi supaya kita itu bisa besar bersama itu adalah butuh kekompakan, persatuan dan kesatuan di dalam menjalankan tugas-tugas kita. Karena apa? Semua yang kita lakukan itu tidak lepas dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan kita, amaliyah kita, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Gusti Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil perbuatan kita yang baik itu akan membawa manfaat bagi kita semua. Sekecil biji darroh itu paling kecil, biji-bijian paling kecil. Cara teng mriki niku woh-wohan sing paling cilik, misalnya kembang suket itu kan ada buahnya kecil sekali, atau wijen itu pun masih kecil lagi. Itu perbuatan yang baik sekecil apapun itu akan bermanfaat untuk kita semua, akan membawa manfaat untuk kita. Apalagi kita di dalam mengembangkan putra delima ini, itu kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Dan itu juga membutuhkan waktu, menghabiskan waktu dan lain sebagainya untuk mencapai yang lebih besar lagi. Kalau kita di dalam menjalankan tugas, kita niatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Satu, karena kita butuh nafkah di dalam kehidupan sehari-hari. Nafkah itu adalah tanggung jawab daripada imam rumah tangga. Di sini adalah orang tua laki-laki. Ini yang pertama kita adalah untuk beristiqomah mengabdi untuk mencari nafkah, karena di situ ada yang namanya kompensasi, atau dalam bahasa kasar ini soal bayaran lah. Karena kita itu mau sebab ada bayaran. Itu pun juga memang tidak salah, karena kita membutuhkan waktu, membuang waktu, meninggalkan keluarga, meninggalkan aktivitas yang lain, sehingga kita butuh waktu yang kita tinggalkan, dan meninggalkan anak istri kita, dan keluarga kita juga menanti apa yang kita nanti bawa pulang dari pekerjaan itu.
ini di dalam hati kita untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, kita juga tidak terlepas dari tanggung jawab kita kepada Allah. Kita disuruh bekerja, namun juga tidak melupakan apa yang dilarang oleh Allah. Ini tidak perlu saya jelaskan, yang namanya larangan Allah itu luas sekali. Kita harus betul-betul amanah dan bertanggung jawab, baik bertanggung jawab dengan apa itu jamaah atau bertanggung jawab kepada perusahaan. Karena apa? Kita di dalamnya di situ sudah ada namanya kompensasi. Kompensasi. Setelah itu kita juga menawarkan, kalau kita katakan produk, kita menawarkan produk dan produk kita kemas yang baik dan kita tawarkan dengan baik. Yang kita harapkan dari situ, kita di dalam menawarkan itu dengan baik, betul-betul apa itu namanya sesuai dengan aturan syariat agama Islam, betul-betul sesuai dengan syariat agama Islam. Satu, kita niati untuk beribadah kepada Allah, melantarkan atau mengantarkan orang yang mau ibadah ke Baitullah, untuk mengantarkan orang yang mau ziarah ke makam Rasulullah. Ini kita niati ibadah, dan itu kita niati mencari nafkah di dalamnya itu, untuk supaya kita di dalam ibadah betul-betul bisa beribadah kepada Allah. Ini sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah. Karena apa? Karena apa? Karena di dalamnya itu ada tanggung jawab kita kepada Allah. Ketika kita diberi amanat oleh Allah dan kita menggunakan itu tidak sesuai dengan syariat agama Islam, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, maka ayat yang selanjutnya mulai wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu akan mengenai diri kita, bertanggung jawab. Sesuatu yang baik itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa. Tapi wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kalau kamu berbuat sekecil apapun perbuatan dosa, itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan efeknya akan mengenai diri kamu sendiri. Dan itu pun akan yang menanggung jawab bukan diri kamu sendiri, namun yang menanggung jawab adalah anak kita. Perbuatan dosa orang tua itu yang menanggung jawab adalah anak-anak kita. Bukan hanya orang tua, anak kita akan menanggung jawab, akan ikut bertanggung jawab dan ikut terkena dampaknya. Maka dengan melihat ayat-ayat konteks ayat itu, ketika di dalam perusahaan itu tidak mengacu dengan norma agama dan tidak berlandaskan dengan syariat agama, karena ini adalah perjalanan yang mengantarkan untuk orang beribadah kepada Allah, maka ketika kita lupa dengan syariat itu, maka misqala dzarratin syarran yarah, kamu akan terkena dampaknya, pasti. Kalau kita dikembalikan oleh Allah di alam dunia mah enak, banyak tetangga, teman kita yang masih bisa menolong kita. Kalau kita nanti dikembalikan di alam akhirat, maka itu pun kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Karena di dalam kita berbisnis ini ada hak orang lain yang harus kita penuhi. Ada hak orang lain yang harus kita penuhi. Maka di situ ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu berurusan dengan Allah. Sekecil apapun, orang makan, minum, kamu mau minum kopi, itu nanti besok akan bertanggung jawab. Walaupun segelas kopi itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah.
Apalagi kita minum itu ada zam-zam, ada air putih, ada kopi, ada makanan yang macam-macam. Ini semua kan betapa diminta tanggung jawab oleh Allah besok di alam akhirat. Makanya kalau saya ingat itu, mangan kok lawuh warna-warna niku, kula betul-betul mani. Sebab apa? Warna-warna lawuh besok tanggung jawab kabeh dengan sana Allah. Akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Dengan konteks ayat itu, maka kita harus berhati-hati di dalam menjalankan ini. Karena ini di dalam ini adalah hak orang lain. Ini di dalam satu cerita. Saya membaca kitabnya Al-Habib Umar bin Hafid. Ya, di dalam kitabnya itu menceritakan dulu, dulu ketika Nabiullah Isa, Nabiullah Isa dimintai oleh umatnya, kalau memang betul-betul Tuhanmu itu adalah apa itu namanya betul-betul hebat dan berkuasa, maka Isa tunjukkan kepada kita semua kalau Tuhanmu itu betul-betul apa itu namanya berkuasa dan hebat, hidupkan orang yang sudah mati. Maka Nabi Isa meminta pertolongan kepada Allah. Diajaklah semua orang-orang umatnya Nabi Isa, diajak ke suatu perkuburan yang sudah lama ayat itu meninggal dunia. Ketika di situ Nabi Allah Isa memohon kepada Allah untuk mayat ini hidup kembali seperti sedia kala, seperti dulu lagi. Minta, memohon, berdoa kepada Allah. Pada waktu itu sekejap langsung apa itu mayat yang ada di dalam kubur itu bangkit kembali, utuh seperti sedia kala, utuh seperti sedia kala, seperti dulu lagi. Terus ketika itu Nabiullah Isa bertanya kepada mayat itu, "Hai mayat, sudah berapa tahun kamu meninggal?" Dia menjawab 70 tahun. "Apakah kamu orang yang beriman kepada Allah?" "Saya beriman kepada Allah." "Apakah kamu ahli ibadah kepada Allah?" "Saya ahli ibadah." "Apakah kamu ahli puasa?" "Saya sering puasa." "Kapan kamu sering bersedekah?" "Saya paling rajin bersedekah." "Amalan apa yang tidak kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia?" "Semua amalan yang diperintah oleh Allah saya jalankan semua. Tidak ada yang tidak saya jalankan." Langsung Nabiullah Isa bertanya kepada mayat itu, "Hai mayat, kamu ini sudah meninggal dunia 70 tahun yang lalu. Apakah amalanmu yang begitu baik dan banyak itu menjadikan kamu di alam kubur sejahtera, menjadikan kamu di alam kubur apa itu namanya enak?" Mayat itu menjawab kepada Nabiullah Isa, "Ya Isa, amalku banyak, semua saya lakukan, semua apa yang diperintahkan Allah saya lakukan, namun aku di dalam kubur mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Mengapa demikian?" "Amalmu baik, semua kamu lakukan, kamu bersedekah, kamu menjalankan sholat, kamu beribadah, sholatmu tidak pernah kau tinggalkan. Mengapa amalnya yang sebegitu baik tidak bisa membuat besar dan menjadikan kamu di alam kubur dengan kau lakukan dengan enak dan nyaman?" Berarti Allah Ta'ala membohongi kita. Tidak ya Musa, tidak ya Isa. "Mengapa demikian?" "Dulu saya ketika masih hidup, saya menjadi kuli panggul. Kuli panggul mengambil apa itu kuli panggul. Kuli panggul ini kuli manol pasar. Terus apa yang kamu lakukan di situ?" "Ketika itu ya Isa, saya membakar kayu bakar.
Setelah itu majikan saya mengasih makan kepada saya. Saya selesai makan, ada daging ikan yang nyangkut di gigi saya. Saya ambil kayu itu untuk membuang selilit yang tercepit di sela-sela gigi saya. Dan waktu itu saya tidak bilang sama majikan saya. Sebelum saya bilang kepada majikan saya meninggal dunia. Lalu Nabi Allah Isa sontak pada waktu itu. Batang lidi yang sekecil itu bisa menahan amaliyahmu selama 70 tahun. Iya Nabi Isa. Amaliyah yang luar biasa itu bisa tertahan hanya dengan sapu lidi, hanya dengan batang kayu kecil yang untuk kamu membuang silit, membuang apa itu namanya daging yang menyempil di gigimu. Iya Nabi Isa. Lalu Nabi Isa tertunduk dan menangis kepada Allah. Amaliyah yang luar biasa. Hanya orang itu melakukan satu kesalahan kecil itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Terkena dampaknya di alam kubur selama 70 tahun. Amaliyah yang luar biasa, tidak ada artinya di hadapan Allah. Dia ditahan di alam kubur. Apalagi kita ini yang selalu menggunakan hak orang lain, yang tidak pernah bilang sama orang itu hak orang lain berbahaya. Padahal kita setiap kali kita makan, minum hak orang lain, kita tidak terasa. Bagaimana kita nanti di alam kubur? Ini sekecil itu amaliyah yang luar biasa tertahan dengan kayu kecil yang dibikin untuk membuang selilit yang ada di atau daging yang menyangkut di sela-sela gigi itu. Tapi amaliyah yang kecil juga bisa menyelamatkan kita di alam akhirat besok. Ini satu cerita. Dulu ketika ada seorang umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia. Dia di alam kuburnya dipukuli oleh malaikat Munkar Nakir. Dipukuli setiap hari sampai hancur. Lalu Nabi Allah Musa bilang sama Rasulullah SAW. Pada waktu itu Nabi Allah Muhammad SAW masih berada bertatap muka ketika Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Musa bilang sama Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, kamu jangan di sini, jangan enak-enak, jangan ketawa. Umatmu di alam kubur sana dipukuli sama malaikat Munkar Nakir, dihancurkan. Kenapa demikian? Apa salah umat saya? Nabi Muhammad SAW lari dan menghampiri orang yang di alam kubur disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Lalu Nabi Muhammad SAW menghentikan itu. Ya malaikat Munkar Nakir, apa kesalahan umatmu sehingga umatku kamu pukuli sampai sebegitu rupa? Akhirnya malaikat Munkar Nakir bercerita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa cerita itu? Ya Rasulullah, bagaimana dia tidak pukuli ketika dia hidup di dunia, tidak pernah menjalankan apa-apa, padahal dia beriman kepada Allah, padahal dia beragama Islam, beriman kepada Allah. Maka hari ini dia saya pukuli. Langsung Rasulullah SAW bertanya kepada mayat itu, kepada umatnya, ya fulan, mengapa kau dipukuli? Apakah tidak ada sama sekali amaliyahmu yang baik? Sama sekali, apakah tidak ada? Ya Rasulullah, dulu ketika saya masih hidup tidak pernah menjalankan apa-apa, tidak pernah beribadah kepada Allah. Saya hanya satu yang saya ingat, yang dulu saya lakukan. Apa itu? Saya pernah
ikut di dalam satu majelis dan membaca sholawat 1 kali. Sholawat itu untukmu ya Rasulullah. Ketika itu malaikat mungkar nakir dibilangin sama Rasulullah, ya Rasul, ya Muhammad nakir, tunggu dulu. Lalu Rasulullah SAW menulis daripada sholawat yang mayat itu baca. Ketika sholawat itu ditulis, apa itu amaliyah yang begitu jeleknya luar biasa, dengan 1 kali membaca sholawat datang di majelis itu, akhirnya bisa meringankan semua siksa-siksa umat Nabi Muhammad SAW. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun ibadah kita, kebaikan kita akan membawa kebaikan. Tapi sekecil apapun kejelekan kita terhadap Allah, maka akan dibalas dengan luar biasa oleh Allah. Seperti cerita Nabi Isa, yaitu umat yang sudah meninggal 70 tahun ditahan oleh Allah gara-gara menggunakan hak orang lain. Apa itu batang kayu yang kecil dibuat untuk membuang daging yang mengangkut di gigi itu, dan dia tidak bilang sama orang yang punya. Dia ditahan di alam kubur selama 70 tahun. Amaliyah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, dengan cerita-cerita itu bisa kita jadikan sandaran, kita jadikan ukuran, kita jadikan apa itu namanya acuan untuk kita, supaya kita betul-betul menjadi orang yang melaksanakan syariat-syariat Allah sesuai dengan ilmu-ilmu Allah. Apa yang ada di dalam perusahaan itu, ilmunya apa kita cari, bagaimana baiknya, dan supaya bisa sesuai dengan syariat agama Islam. Cara ngomong yo wis piye-piye, sing penting syariat, pertimbangannya adalah hukum syariat. Itu pertimbangan kita. Pertimbangan kita hukum syariat. Jangan kita hanya memacu ben gede untuk hasil akeh, tapi kita tidak memperdulikan syariat agama Islam, maka itu akan membawa dampak kepada diri kita. Dampak kepada diri. Bahkan sesuatu yang kita kumpulkan selama itu akan habis, akan hancur, dihancurkan oleh Allah, yang akan dihancurkan oleh Allah. Maka besok di yaumul qiyamah banyak amalan-amalan yang baik itu kan hancur berkeping-keping jadi debu dan diangkat oleh angin. Angin itu mengarahkan neraka. Itu na'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan dengan amalia kita menjadi orang yang niat ibadah kepada Allah untuk menjalankan ini semua. Karena apa? Kalau bukan orang yang mengerti agama di dalam urusan ini, maka itu akan kasihan orang yang akan berangkat ke sana. Karena harus orang yang betul-betul tahu akan caranya syariat yang kita bawa sampai ke sana. Maka dari itu mudah-mudahan sedikit apa yang kita hasilkan itu bisa membawa keberkahan untuk kita, khususnya kepada